saya tidak bercerita panjang di sini. Saya tidak seperti mengajari Bapak Ibu, cuma saya ingin mensosialisasikan yang pertama. Tadi sudah disinggung sebenarnya sama Bu Kepala Sekolah dan Ibu kita mengenai tentang permasalahan-permasalahan di sekolah kita ini. Nah, sebenarnya saya cuma satu kepada Bapak Ibu. Cobalah mengikuti program guru penggerak. Insya Allah ada jawabannya semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, tadi Ibu ada menyampaikan masalah kasus siswa yang permasalahan itu punya ada rentetan yang harus siapa-siapa dulu gitu. Pertama guru, wali kelas, BK, wakta, baru kepala sekolah atau komite sekolah. Nah, segitiga restitusi itu adalah seperti halnya kita memediasi permasalahan siswa. Jadi di situ kita akan pelajari. Memang siswa kita ini tidak seperti yang diharapkan di guru penggerak ini, tidak, tetapi bahkan lebih parah. Tapi mungkin dengan tahapan itu bisa kita coba, ada tahapannya. Begitu juga dengan visi dan misi sekolah kita. Visi dan misi sekolah kita juga bisa kita atur dari guru penggeraknya. Nah, mungkin visi dan misi sekolah kita itu, maaf Kak, mungkin dari sebelumnya Pak Zainal maksudnya. Ada diubah dikit aja visi dan sekolah. Sebenarnya visi dan sekolah kita itu sebenarnya kalau di guru penggerak ya, itu masih sangat mengambang. Mengambangnya apa? Cek langitnya terlalu tinggi dan tidak punya target yang konsisten. Artinya apa? Yang kontinu. Kalau saya pelajari visi dan misi sekolah kita. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Itulah hasil evaluasi yang saya sampaikan di sana saya guru penggerak. Jadi langsung disampaikan memang sangat mengambang ini kita. Memang tujuan kita bagus itu, sangat bagus. Sebenarnya sama seperti tujuan guru penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu sama sebenarnya. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yang pertama saya berharap di SMA Negeri 3 Aceh Barat ini jangan hanya saya sendiri guru penggerak. Ada yang lain-lainnya Bapak Ibu. Dia tidak bermasalah guru. Oh saya udah tua, nggak ada waktu lagi. Itu nggak ada alasan. Itu sebenarnya tidak ada. Semua kembali kepada saya, kembali kepada kita. Artinya apa? Memang saya katakan guru penggerak itu banyak tugas. Saya katakan terangan saja. Tapi tugasnya itu berhubungan dengan real kenyataan kita. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya akan membuat aksi nyata untuk kedepannya. Selama 3 bulan ini kami dikasih waktu. Bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Di bulan 3 itu nanti kami akan presentasi. Apa yang sudah saya buat di sekolah ini? Walaupun hanya sedikit perubahan yang akan saya buat. Yang pertama itu tadi, yang sudah pasti kita akan menerapkan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Bukan berarti kita memberi kebebasan kepada murid. Kita hanya membimbing dan membina dan mengarahkan murid itu jangan salah jalan aja. Itu aja kuncinya. Oh nggak bisa seperti itu Pak sekolah kita. Isi sekolah kita ini belum, karena belum kita coba. Karena apa? Kita belum serentak melakukan itu. Hanya 1-2 orang yang baru melakukan itu. Coba kita serentak melakukan seperti itu, seperti yang disampaikan dari Bu Aina. Kalau serentak melakukan seperti itu, yakin saya tidak ada lagi kelas-kelas yang seperti yang tadi disampaikan sama Pak Erwina. Yakin saya. Kalau kita bilang nggak 100%, minimal saya katakan 25%. Sedikit ya perubahan Bapak Ibu, nggak perlu besar. Kalau perubahan besar itu mungkin perlu waktu yang lama, kontinu, tidak boleh putus. Waktu lama, kontinu dan tidak boleh putus. Nah itu ya menurut saya itu Bapak Ibu. Mungkin di sini siapa yang ada mendaftar guru penggerak yang untuk angkatan 9 dan 10 ya masalah saya. Angkatan 8 udah lewat masalah saya. Ada Bapak Ibu? Kenapa saya tanya? Kalau memang ada, insya Allah saya bantu, saya bimbing. Baik pengisian desanya, cara mengikuti wawancaranya nanti, saya bimbing. Karena itu pengalaman saya. Sebenarnya waktu itu saya juga akan bimbing, tapi pengalaman saya akan saya bagi itu maksudnya. Ada Bapak Ibu yang saya bilang bimbing ya.
yang untuk mengatakan yang lain ada apa itu? Nggak ada ya? Tapi patut disayangkan. Kenapa saya nggak patut disayangkan? Untuk Abia mungkin nanti nggak ada di sini. Ya, kenapa? Karena yang mendaftar pengajar praktik ada juga ya? Nggak ada juga, memang kosong Abia, saya lihat. Jadi disayangkan nanti yang kita takut angkatan yang ikut kali ini itu nanti tunggu dulu lama nantinya. Ya, kalau saya kemarin itu seharusnya saya di angkatan 6 karena menunggu praktik pengajar yang belum ada di Abia, maka saya dialihkan ke angkatan 7. Itu pengalamannya. Mungkin begitu juga itu nanti. Kalau nggak ada praktik pengajaran di Abia, mungkin kemungkinan besar kita harus menunggu dulu, harus ada yang daftar. Jujur saya bilang, maaf saya bilang, mungkin guru penggerak itu memang capek, tapi kita setiap bulan dikirim pulsa 150.000 aja. Saya katakan besar. Setiap bulan kita dikirim pulsa 150.000. Saya alhamdulillah bulan ini 2 kali dikirim, tapi salah orang-orang atau tidak. Ya. Tapi memang jujur saja, tugas banyak. Setiap modul, setiap item itu ada yang harus kita selesaikan. Tapi jujur Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti tahapan ini, yakin saya pola pikir kita sedikit-sedikit pasti berubah. Sedikit-sedikit pasti berubah pola pikir kita. Yang tadinya kita begini rupanya, saya dulu pernah buat begini, tapi kenapa nggak tahu ya seperti ini? Jujur saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Kita sebenarnya semua sudah melakukan program guru penggerak, tetapi tidak terstruktur. Itu yang begini. Contoh, apa saya bilang begitu? Budaya positif. Saya tanya sama Bapak Ibu, apa yang sebenarnya budaya positif di sekolah kita? Satu aja, Bu. Apa? Budaya positif satu aja. Salam. Itu sudah dapat kita. Itu satu. Kalau dulu waktu ada sebelumnya kita ada budaya pulang sekolah kutip sampah, ya kan? Oke, itu sudah hilang. Tapi yang masih ada sampai sekarang budaya salam. Itu yang saya maksud. Kita tapi belum tahu rupanya arahnya ke sana ya. Yang kedua, ada lagi Bapak Ibu, apa? Di sekolah kita. Berdoa sebelum belajar. Jelas, benar sekali. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Ya. Karena tahu kita diberi sebuah amanah, tanggung jawab. Seperti saya katakanlah Bapak Humas. Itu coba saya lakukan manajemennya, memimpin. Sejauh mana saya bisa memimpin? Seperti yang sudah saya lakukan mungkin dalam hal memimpin untuk mengkoordinasi tentang gimana kita menjalankan kegiatan sosial kita dan sebagainya. Sudah salah satunya kita lakukan. Terus yang terakhir memimpin pengembangan sekolah. Dan dulu kita ada namanya pengembang sekolah, ya kan? Pak Umar dulu ya. Pak Umar dulu semuanya. Dan dulu kita jadi permasalahan problematik apa yang dikembangkan sekolah. Sebenarnya itu penting. Tapi dalam hal yang betul-betul kontinu, jangan hanya lupakan. Makanya saya katakan pengembangan sekolah itu nggak mesti muluk-muluk Bapak Ibu. Yang penting ada yang kita kembangkan. Saya rasa jujur saya bilang, dari 2016 hari kemarin saya ke sini sampai hari ini banyak yang terjadi perubahan di sini. Itu tanpa kita sadari. Tapi kalau kita hitung banyak sekali. Tapi yang real aja lah kita lihat. Yang memang nyata yang sekarang yang memang betul kita alami. Apa yang perubahan pada diri kita di sekolah ini? Itu aja. Nggak usah terlalu lupa. Makanya kita kembangkan dalam hal apa? Misalnya saya bisa mengembangkan dalam hal, saya Pak pandai berkebun Pak, nggak masalah. Mungkin Pak Anas tuh saya pandai mungkin pasang-pasang listrik ini, nggak masalah. Yang penting kalau ada hal-hal yang seperti itu, sekolah kita tidak repot lagi dalam hal menyelesaikan permasalahan kecil tadi. Gara-gara putus wire aja apa yang panggil orang PLN. Kan itu contoh Pak ya, contoh. Tapi itu bukan masuk pengembangan sekolah ya, maksud saya itu contoh kecil.
contoh yang real yang bisa kita buat. Jadi pengembangan sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, kita bisa buat seperti program-program apa, ekstrakurikuler dan sebagainya, saling mendukung. Sekarang saya lagi buat program pramuka. Bapak Ibu lain, oh ya, saya Pak ingin juga belajar pramuka dan sebagainya, atau ingin ikut dan sebagainya, silakan. Oh misalnya Bu Eni Vera lagi buat penelitian sejarah, pergi ke tempat ini. Oh Bu, saya ingin ikut Bu, saya ingin, oh boleh. Jadi itu seperti itu contoh-contoh yang akan kita lakukan untuk mengembangkan sekolah. Oke, visi. Nah ini visi, dah bercerita visi. Nah, tapi ini dah masuk materi yang ketiga. Visi guru penggerak. Visi yaitu mengelola perubahan yang positif, Bapak Ibu. Makanya saya katakan di awal kemarin itu, yang dikatakan perubahan nggak perlu muluk-muluk. Intinya ada perubahan walaupun hanya sedikit. Katakanlah 25%. Dari 25% otomatis nggak mungkin kita makin turun lah. Minimal kan naik besoknya menjadi 30%. Ke depan lagi janganlah 30% lagi, naik lagi 35%. Makanya kita kalau perubahan itu nggak bisa kita pasang target waktu yang dikatakan perubahan. Tapi dengan catatan kita harus continue. Continue itu jangan sempat putus. Alah, nggak presiden kita buat ini. Masa lagi lah, nanti aja. Udah putus. Contoh yang udah putus apa? Kutip sampah pulang sekolah. Ada putus. Padahal mengingat alah nggak efisien. Menurut kita nggak efisien. Efisien, Pak. Efisien kalau dibantu guru piketnya. Iyalah, kan kita kembali ke tadi dulu. Cuma menurut kita, menurut saya mungkin anak Bukan efisien. guru piket aja Bu. Maksudnya itu. Nah, itu maksud saya. Kelas, Itu maksud saya tadi. Nggak efisien. Alah, buat apa? Udahlah biar guru piket aja. Enggak, dia kerjasama. Betul itu maksudnya contohnya itu. Saya kan contohkan. Makanya terputus. Maka kita kembali ke visi tadi. Ke literasi yang dulunya. Setiap pagi jam pertama literasi. Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap minggu pertama. Setiap bulan minggu pertama. Ya, literasi. Sampai itu. Setiap Padahal minggu itu bagus. ya. Setiap satu minggu sekali literasi. Enggak, sebulan sekali. Minggu pertama. Atau minggu kedua. Atau minggu ketiga. Evaluasi itu tadi bukan berarti Itu kembali kepada visi kita tadi. kedua kita evaluasi. Banyak usaha untuk bagus itu dengan resiko seperti sana tadi itu tidak juga ada pendidikan. Nah inilah juga lah di dalam pembelajaran kalau saya lihat itu juga yang kita katakanlah misalnya mungkin sebagian dari kita bisa saja menganggap dengan pembelajaran kita pakai media ini itu sudah apa namanya membuat anak-anak kita lihat dia responnya bagus, pembelajarannya sangat baik. Tapi menurut saya belum tentu. Tapi apa mau dan ini ketercapaian apa yang jadi tujuan kita tadi itu nyambung nggak ke dia. Tapi banyak sekarang saya lihat dalam pembelajaran mudah-mudahan memang ya semangat anak-anak itu belajar ininya semangat. Tapi begitu kita evaluasi kita lihat, no. Akhirnya apa? Sebenarnya metode apa media atau apa yang kita lakukan itu atau juga apa situasi seperti yang kita sebutkan tadi seharusnya itu membantu dia, memicu dia untuk